Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Topik kita kali ini berbicara tentang Al-Quran, hubungannya dengan pembangunan peradaban. Kalau kita berbicara Al-Quran, tentu kita berbicara hal-hal yang sangat dahsyat. Mengapa? Sebab Al-Quran ini adalah kitab samawi paling akhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana hubungan Al-Quran sebagai kitab samawi terakhir dengan kitab-kitab samawi sebelumnya? Pertama, yang harus kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan di Ardul Haram atau Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan Taurat atau Injil itu diturunkan di Ardul Muqaddasah, di Palestina. Ada perbedaan kitab yang diturunkan di Ardul Haram dengan di Ardul Muqaddasah. Kalau di Ardul Muqaddasah itu, kitab-kitab yang diturunkan di situ itu biasanya bersifat lokal dan berlaku temporal. Sedangkan kitab Al-Quran yang diturunkan di Ardul Haram itu berlaku secara universal dan selamanya. Itu adalah perbedaan yang fundamental antara kitab yang diturunkan di Ardul Haram dengan kitab yang diturunkan di Ardul Muqaddasah. Nah, ini saya kira adalah poin pertama yang harus kita ketahui, sebab ini nanti terkait dengan fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab terdahulu. Baiklah, saya akan lanjutkan. Sejarah telah mencatat bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, dan bahkan ayat-ayatnya itu memiliki asbabun nuzul. Artinya turunnya suatu ayat Al-Quran itu dihubungkan dengan suatu peristiwa, dihubungkan dengan suatu peristiwa. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran itu disusun tidak berdasarkan turun atau tidak berdasarkan waktu turunnya ayat tersebut. Maksud saya adalah Al-Quran itu tidak disusun mulai dari surat Al-Alaq misalkan sampai ayat At-Tamam. Ayat At-Tamam itu adalah Al-Yawma akmaltu lakum tersebut. Nah, kalau misalkan dari surat Al-Alaq sampai ayat At-Tamam, berarti Al-Quran itu disusun berdasarkan asbabun nuzul. Tapi ini tidak. Mengapa tidak? Sebab Allah melakukan resistematisasi. Tegasnya adalah resistematisasi itu dilakukan oleh Jibril alaihissalam, gitu ya, berdasarkan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kita kenal kemudian resistematisasi Al-Quran itu secara waqfiyah. Itu yang harus kita pahami. Sehingga produk dari resistematisasi ini, Al-Quran yang kita terima sekarang itu adalah mulai dari Al-Fatihah sampai Al-Ma'uzatain. Tegasnya adalah surat An-Nas. Nah, lalu apa tujuan dari Allah menurunkan Al-Quran itu sesuai dengan asbabun nuzul atau munasabat? Saya kira ada satu tujuan, yaitu tathbit bil iman. Jadi untuk mengokohkan iman-iman umat Islam atau untuk memantapkan hati mereka. Tetapi apa tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan resistematisasi terhadap Al-Quran tersebut? Tujuannya justru ini tujuan yang sangat besar. Pertama adalah terkait dengan al-istimroriyah, gitu ya. Jadi keberlanjutan daripada Al-Quran tersebut. Kemudian berbicara tentang al-mustaqbaliyah, bagaimana Al-Quran itu respon terhadap masalah-masalah yang terjadi pada masa yang akan datang. Nah, itu penting. Nah, oleh karena itu perlu saya jelaskan bagaimana cara kita untuk memahami Al-Quran agar dia itu respon terhadap masa-masa yang akan datang atau respon terhadap berbagai peristiwa. Nah, di sini sebelum kita itu melihat Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, pertama kita masuk dengan melakukan al-istirja an-naqdi. Apa yang saya maksud dengan al-istirja an-naqdi? Restorasi kritik
Artinya kita harus melakukan kritik, ya, secara fundamental terhadap tafsir-tafsir sebelumnya di sini. Mengapa? Sebab tafsir-tafsir itu masih belum bebas dari berita-berita Israiliyat. Saya ambil contoh, tafsir Tobari adalah salah satu dari tafsir yang ditulis pada abad kedua Hijriah. Dan tafsir Tobari ini adalah satu-satunya tafsir yang kita terima, satu-satunya tafsir yang ditulis pada abad kedua Hijriah yang kita terima sekarang ini. Di dalam tafsir Tobari penuh informasi, berbagai riwayat pun dikumpulkan di situ. Dan kebetulan Imam Tobari juga adalah ahli sejarah. Beliau menulis tafsirnya itu dengan pendekatan sejarah. Semua peristiwa, semua riwayat dimasukkan di situ tanpa melakukan seleksi yang ketat. Tapi salahkah Imam Tobari? Tentu tidak. Sebab Imam Tobari sengaja memasukkan semua riwayat itu. Sedangkan siapa yang harus melakukan editing terhadap tafsir-tafsir tersebut? Itulah tanggung jawab generasi yang akan datang. Nah, sering saya sampaikan bahwa tafsir Imam Tobari atau tafsir Tobari itu memerlukan alimun fattah, orang yang sangat paham betul dengan berita-berita Israiliyat itu. Nah, lalu kemudian di mana letak potensi Al-Quran, kapasitas Al-Quran dalam menghadapi berbagai persoalan ini? Coba kita lihat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada restigmatisasi terhadap Al-Quran. Nah, tujuan daripada restigmatisasi itu agar Al-Quran efektif untuk merespon masa depan. Ini terkait dengan 3 sifat Al-Quran. 3 sifat yang dimiliki oleh Al-Quran itu. Pertama adalah Al-Quran itu memiliki sifat Al-Karim. Jadi Al-Karim itu diartikan oleh para ulama dengan Al-Ata. Jadi luar biasa itu pemberian dari Al-Quran itu. Jadi nas Al-Quran itu kainun hayyin, seperti makhluk hidup. Dia itu mampu merespon segala sesuatu kapanpun dan dimanapun. Itu arti daripada Al-Karim. Lalu yang kedua, Al-Majid. Yang dimaksud dengan Al-Majid itu adalah Ad-Daimumah, ya. Ad-Daimumah itu adalah keabadian, ya, kemampuan yang bersifat abadi dalam menghadapi berbagai peristiwa. Itu maksud daripada Al-Majid. Kemudian ada sifat Al-Quran lagi yang ketiga, yaitu Al-Maknun. Nah, Al-Maknun ini adalah menunjukkan bahwa kandungan-kandungan Al-Quran itu amat sangat luar biasa. Dalam satu ayat disebutkan, jika 7 laut itu berubah menjadi tinta, lalu tinta itu dipakai menulis ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, niscaya Al-Quran itu belum habis kandungannya. Maka dalam kesempatan yang terakhir ini saya ingin menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah kitab mu'adil mawdu'iyan lil kaun wa harakati, adalah kitab yang setara dengan semesta, kitab yang paralel dengan semesta, baik pada dinamika maupun pergerakannya. Itulah keberadaan Al-Quran yang amat sangat luar biasa, dan dia itu berpotensi menjadi penuntun kita dalam membangun peradaban pada masa-masa yang akan datang. Dan Al-Quran ini bersifat dinamis, dan penafsirannya pun juga bersifat dinamis, dan metode-metode tafsir itu berkembang dari dulu bahkan sampai sekarang. Itu sangat berkembang dengan berbagai pendekatan, dan ini semua tentu menunjukkan bahwa nas Al-Quran itu digali sampai kapanpun tidak ada habis-habisnya, ya. Nah, inilah makna daripada al-istimroriyah, gitu ya, keberlanjutan. Al-istimroriyah itu adalah keberlanjutan Al-Quran, kemampuan Al-Quran secara berkelanjutan, gitu ya, dalam menghadapi berbagai peristiwa. Itu yang satu. Kemudian bersifat al-mustaqbaliyah, artinya Al-Quran itu mampu menghadapi masa-masa yang akan datang. Itulah sebabnya Al-Quran hubungannya dengan kitab-kitab terdahulu itu kan ada 3. Pertama adalah musaddiqan, jadi dia itu membenarkan keberadaan kitab terdahulu. Lalu yang kedua, muhaiminan, sebagai kontrol terhadap isi kitab-kitab terdahulu. Maksudnya apa di sini?
jika suatu pernyataan itu berbeda dengan Al-Quran, jika suatu pernyataan kitab suci itu berbeda dengan Al-Quran, maka dipastikan bahwa pernyataan kitab suci tersebut salah. Ya, yang benar adalah pernyataan Al-Quran. Gitu ya. Nah, lalu yang terakhir adalah nasihat. Keberadaan Al-Quran itu adalah menghapus pemberlakuan kitab-kitab sebelumnya. Intinya adalah Al-Quran mampu menghadapi berbagai peristiwa, apakah dari aspek hukum, aspek kehidupan sosial, maupun aspek ekonomi dan aspek-aspek yang lain. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.